Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Khairunisa, NPM 1984 2020 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini Vika akan menyampaikan materi tentang kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan kombinasi kelas 12. Materi pertama, kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacat. Ada beberapa metode nih yang dipakai pada kaidah pencacahan, antara lain metode aturan pengisian tempat atau filling slot, metode permutasi, serta metode kombinasi. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Contohnya, Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Pertanyaannya, beberapa kemungkinan. Pertanyaannya ya, kita ulang ya. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Penyelesaian di sini kita menggunakan 3 cara ya teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan diagram pohon. Jelas terlihat nih bahwa kaos putih dipasangkan dengan celana panjang hitam dan coklat menjadi putih hitam dan putih coklat. Selanjutnya, tabel menggunakan metode tabel silang. Dan yang ketiga, menggunakan himpunan pasangan terurut. Dari ketiga metode di atas, teman-teman bisa simpulkan bahwa banyaknya cara Gilang memakai kaos dan juga celana panjang ada 6 cara, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau banyak cara menggunakan kaos dikalikan banyak cara menggunakan celana panjang. Aturan yang kedua yaitu aturan perkalian. Contohnya, berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Penyelesaiannya, misalkan nih, ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan juga bendahara yang kita visualkan seperti pada ilustrasi gambar ya teman-teman. Jadi, banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Yang ketiga, aturan penjumlahan. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman pada slide berikut. Hasilnya adalah 8 cara. Next, notasi faktorial. Contohnya, N adalah himpunan bilangan asli. N faktorial atau dibaca notasi faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Maka bisa kita tulis N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Diartikan sebagai 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya bisa dilihat pada slide ya teman-teman. Itu ada 2 contoh. Selanjutnya, permutasi. Ada 3 contoh permutasi yang sering timbul, antara lain permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, serta permutasi siklis. Macam-macam dan rumus-rumus permutasi. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan P, n sama dengan n faktorial. Contohnya bisa dilihat contoh dari permutasi itu sendiri ya teman-teman.
Selanjutnya, yang kedua, permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari n elemen dengan R kurang dari atau sama dengan n. Maka banyaknya permutasi dari n objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah P, n atau P n R sama dengan n faktorial per n min R faktorial. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumusnya sudah ada pada slide ya, bisa dilihat P, N, K1, K2, KT. Selanjutnya, keterangannya bisa dilihat ada N, K1, K2, KT. T ini tidak terdefinisi ya teman-teman, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur berbeda, yaitu rumus yang sudah saya beri tanda merah ini ya teman-teman, rumus dari permutasi siklis. Next, kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Cara untuk menentukan banyaknya kombinasi yaitu dengan menggunakan rumus di bawah ini. Selanjutnya, ini ada contoh dari kombinasi itu sendiri. Contohnya, kombinasi dari dua elemen dari 3 huruf A, B, C, yaitu AB, AC, dan BC. Sementara BA, CA, dan CB tidak termasuk ke dalam hitungan, sebab dalam kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Maka banyaknya kombinasi tersebut adalah C 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3. Selanjutnya, materi peluang suatu kejadian. Nilai-nilai peluang yang didapatkan berkisar antara 0 hingga dengan 1. Untuk masing-masing kejadian A, batas-batas dari nilai PA secara matematis dapat kita tuliskan seperti tulisan pada slide yang sudah bercetak tebal ini ya teman-teman. Apabila PA sama dengan 0, maka kejadian A merupakan kejadian yang mustahil, maka peluangnya tidak lain adalah 0. Selanjutnya, frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi harapan adalah peluang kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Contohnya sudah ada ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya, kejadian majemuk. Sebuah kejadian K serta kejadian komplement berupa K aksen memenuhi persamaan ini ya teman-teman. Ini sudah ada tulisan yang bercetak tebal, ini adalah rumus dari kejadian majemuk. Selanjutnya, penjumlahan peluang. Yang pertama, kejadian saling lepas. Rumus untuk kejadian saling lepas yaitu P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Rumus matematikanya bisa dilihat yaitu P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Dan yang ketiga, kejadian bersyarat. Rumus matematikanya ada 2 ya teman-teman, bisa dipakai salah satunya sebab kejadiannya itu saling berpengaruh, maka juga bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Itulah tadi materi tentang kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan kombinasi. Vika memberikan 3 soal latihan pada slide terakhir ini agar bisa dikerjakan oleh teman-teman di rumah ya. Sekian dari
materi yang telah Vika sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya Vika mohon maaf. Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.